Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Studi Materi Fikih di MTS MA akan membahas tentang relasi antara perintah sholat dan perilaku manusia. Sebelumnya mari kita simak apa saja materi fikih kelas 7 semester Gasal. Mata pelajaran fikih MTS kelas 7 semester Gasal sesuai dengan kurikulum 2013 mempelajari tentang beberapa materi pelajaran, yaitu hadas dan najis, sholat 5 waktu, azan dan iqomah, sujud sahwi, zikir dan doa setelah sholat, hadas dan najis serta cara menyucikannya. Hadas ini dibagi menjadi dua, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar, cara menghilangkan hadas besar dengan mandi janabah, dan hadas kecil, cara menghilangkannya dengan berwudu. Najis dibagi menjadi tiga, yaitu najis mukhafafah, najis mutawasitoh, dan najis muwaladoh. Dari beberapa materi tersebut yang akan kami bahas adalah tentang permasalahan orang yang mengerjakan sholat tetapi berbuat kemungkaran. Sholat adalah perkara yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholatlah yang membedakan antara orang kafir dengan orang muslim. Maka dari itu, sholat hukumnya wajib bagi setiap muslim. Banyak ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang perintah sholat. Salah satunya adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Sholat memiliki keistimewaan dan kedudukan yang tinggi dalam syariat Islam. Dengan melaksanakan sholat, kita dapat mengambil hikmahnya. Pertama, mencegah dari perbuatan mungkar, sebagaimana dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Yang kedua, mendidik menjadi pribadi yang disiplin. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 103. Dengan memperhatikan waktu sholat, maka kita terbentuk menjadi pribadi yang disiplin untuk melaksanakan sesuatu tepat pada waktunya. Yang ketiga, melatih menjadi pribadi yang tangguh. Dalam Quran Surat Al-Ma'arij ayat 19-23 dijelaskan bahwa sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah, dan apabila ia mendapat kebaikan, ia amat kikir, kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat, yang mereka itu konsisten mengerjakan sholatnya. Yang keempat, meningkatkan derajat. Orang yang melaksanakan sholat, derajatnya akan ditinggikan oleh Allah, serta menghapus kesalahan yang diperbuat seseorang yang mendirikan sholat. Yang kelima, membersihkan kesalahan dan dosa. Yang keenam, meraih pertolongan Allah, sebagaimana dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 45. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali orang-orang yang khusyuk. Perilaku orang yang mengerjakan sholat, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45, bahwa sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Namun, banyak orang yang sudah mengerjakan sholat, tetapi perilaku orang yang melaksanakan sholat tersebut tidak mencerminkan bagaimana orang yang mengerjakan sholat. Seperti belum bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, meskipun telah melaksanakan sholat. Hal ini dikarenakan manusia mengabaikan sholat mereka dan hanya melakukan sekedar ritual fisik belaka, tanpa merenungkan rohani yang kuat dalam dirinya. Rasulullah SAW pernah bersabda, akan datang pada manusia umat Muhammad pada suatu zaman
banyak orang yang merasakan dirinya sholat padahal mereka sebenarnya tidak sholat. Hadis riwayat Ahmad. Bangsa Indonesia mayoritas muslim dan tentu saja banyak yang sholat, akan tetapi tidak sedikit pula di antara mereka yang masih tetap melakukan perbuatan keji dan mungkar seperti tindak KKN, perzinaan, dan kejahatan lainnya. Perlunya peran ulama dan tokoh masyarakat untuk lebih memberi nasihat intensif pada umat, akan tetapi peran ulama atau pendakwah belum bisa menjadi jaminan apakah kajian mereka akan tersampaikan kepada orang-orang yang masih melakukan perbuatan yang buruk atau belum. Maka perlu adanya kesadaran diri sendiri untuk lebih dekat dengan Allah. Jika sholat yang dikerjakan dengan baik dan benar, dengan memperhatikan syarat rukunnya, sah batalnya, dan kesunahannya, maka hikmahnya sangat besar, baik dalam kehidupan individu maupun dalam kehidupan masyarakat. Sekian dari kelompok kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.